anak-anak yang Bunda sayangi, apa kabar kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Bunda akan bercerita untuk anak-anak semua. Dengarkan ya anak-anak. Bunda ingin bercerita kepada kalian semua tentang kera dan landak laut. Kalau kera, bahasa Belunya adalah kerawa. Sedangkan landak laut, bahasa Belunya adalah banahitasi. Jadi cerita tentang kerawa dan banahitasi. Begini ceritanya. Suatu ketika, kerawa berjalan menuju pantai dengan tujuan untuk mencari makanan laut kesukaannya. Tidak lupa sang kerawa tadi membawa pancing dan sebuah bakul besar untuk menyimpan hasil tangkapannya di pantai. Hari itu, dia begitu menikmati kegiatannya sampai hampir lupa bahwa sebentar lagi air laut sudah mulai pasang. Di pinggir pantai yang akhirnya masih surut, ada seekor banahitasi sedang berjalan lambat mencari makan. Karena terburu-buru keluar dari laut yang sudah mulai pasang, akhirnya kerawa tersebut hampir saja menginjak kepala banahitasi. Banahitasi yang kaget berusaha menghindar sambil menggerutu. "Hei kawan, tolong lihat jalan dan hati-hati. Biar saya hewan kecil begini, tetapi tolong jangan injak saya." Sang kerawa besar tadi bukannya minta maaf, malah menjawab dengan kasar. "Hei si buruk rupa, jangan banyak omong. Tiap hari hanya habiskan waktu dengan berkubur dalam pasir. Apalagi bergerak sangat lambat, sampai hampir diinjak. Sebaiknya jangan banyak omong. Pergi sana." Mendengar omongan kasar dari sang kerawa sombong tadi, banahitasi hanya diam dan tunduk. Banahitasi lalu mengangkat mukanya dan berkata, "Baiklah kawan, tadi kamu bilang saya lambat. Bagaimana kalau kita lomba lari?" Mendapat tantangan dari si banahitasi, sang kerawa dengan pongahnya menjawab, Baiklah. Pasti akan kalah telak. Hei banahitasi dan berbulu jelek." Sang banahitasi menjawab lagi dengan pasti, "Bagaimana kalau lusa?" Kerawa menyetujui rencana banahitasi, lalu mereka kembali ke rumah masing-masing dengan semangat setelah menentukan arena lomba di pinggir pantai. Pada hari itu juga, sang banahitasi jenius mulai mengumpulkan kawan-kawannya dan menyampaikan strateginya mengalahkan si kerawa pongah tadi. Katanya, "Hei kawan-kawan, mulai esok kita mulai kubur diri dalam pasir. Karena lusa ada lomba lari melawan si kerawa yang sombong itu. Kita harus tetap ada dalam pasir dengan jarak yang tidak terlalu jauh di arena lomba ini, supaya setiap kali si kerawa memanggil nama kita, masing-masing bisa jawab. Cukup yang paling dekat saja yang jawab. Kalau sudah jelas, mari kita jalankan tugas masing-masing. Oh ya, tetap semangat ya."
Hari perlombaan pun tiba. Semua Banahitasi sudah siap di jalurnya masing-masing. Tinggal satu Banahitasi dan si Krawa Pongah tadi yang berdiri di garis start hendak memulai lomba lari. Saat aba-aba berbunyi, sang Krawa mulai lari dengan entengnya melewati Banahitasi sambil mengejeknya. Ketika mulai menjauh dari garis start, si Krawa mulai berteriak, "Oe, kawan, sudah sampai di mana?" Seekor Banahitasi yang berada dekat sang Krawa menyahut. Mendengar sahutan Banahitasi, Krawa berlari lebih kencang lagi. Sesekali berteriak si Krawa ke Banahitasi, Banahitasi yang bersembunyi dekat lintasan lari menyahut dengan lantang. Merasa bahwa Banahitasi hampir saja menyamai posisinya, sang Krawa mulai mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlari sekencang mungkin sampai kehabisan tenaga dan jatuh terkapar, sehingga ia tidak bisa menyelesaikan garis finish. Sementara landak laut bisa menyelesaikan lomba larinya dan hingga tiba di garis finish. Nah, demikian anak-anakku sayang, cerita dari Bunda tadi. Makna dari cerita ini bahwa kita harus selalu rendah hati dan tidak boleh sombong seperti si Krawa. Kita harus saling menyayangi, saling menghormati, dan saling mengasihi. Demikian cerita Bunda untuk anak-anakku sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.